Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Relia Arfadilla Erlangga dengan NIM 200441125. Saya akan menjelaskan atau membahas beberapa poin tentang filsafat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemikiran sofis. Jadi sofis itu apa? Sofis itu adalah seseorang yang bijaksana dan berpengetahuan. Orang-orang sofis biasanya dinamai sofisme atau sofistik. Jadi gelar sofis diajukan kepada segala orang yang pandai, ahli bahasa, filsafat, politik, dan lain-lain. Pemikiran sofis. Sofisme berpendapat bahwa kebenaran itu relatif padanya. Jadi kaum sofis memiliki ciri-ciri yang mirip dengan para filsuf alam, yakni bersifat kritis terhadap mitologi tradisional. Tetapi kaum sofis berpendapat bahwa ada jawaban untuk pertanyaan filosofis. Manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya. Seorang sofis, Protagoras, pernah mengatakan bahwa manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Dapat dimengerti bahwa semua hal yang ada harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan seseorang. Kaum sofis juga berpendapat bahwa kesopanan alamiah itu bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak seseorang dilahirkan. Mereka lebih setuju bahwa sesuatu itu sopan atau tidaknya itu merupakan aturan sosial yang ada di masyarakat. Jadi itulah pemikiran sofis. Perlawanan Socrates terhadap kaum sofis. Jadi Socrates yang dikenal dengan Godfrey of Athens melawan orang sofis, yaitu pemikiran orang sofis tentang relatif kebenaran. Menurut Socrates, tidak semua kebenaran itu relatif. Ada kebenaran yang umum yang dapat dipegang oleh semua orang. Kebenaran memang relatif, tapi tidak semuanya. Ketika tidak ada kebenaran, maka yang terjadi adalah kerancuan atau kekacauan. Inilah yang tidak diinginkan oleh Socrates. Pemikiran Socrates juga diperkuat oleh muridnya Plato yang berargumen kebenaran umum memang ada dan telah ada di alam idea. Kubu Socrates semakin kuat dan orang-orang sofis kehabisan pengikut karena meninggalkan pemikiran relatif kebenaran. Kaum sofis menuduh Socrates meracuni pemikiran atau merusak mental anak muda yang tidak percaya pada dewa-dewa atau Tuhan, serta dituduh membuat agama baru. Inilah siasat orang sofis untuk menuduh Socrates dengan keji hingga berujung pada kematian. Jadi Socrates menentang pemikiran relatif kebenaran. Kita akan membahas siapakah murid Socrates dan bagaimanakah pemikirannya. Jadi murid Socrates dikenal dengan nama murid Socrates ialah Aristokles, atau kita kenal dengan nama Plato. Plato dikenal sebagai filsuf yang memiliki peringkat terdepan sepanjang masa. Plato menggunakan filsafat panjang yang berarti cinta pengetahuan. Dia adalah seorang pemikir yang lebih sistematis dan positif dari Socrates. Pemikiran Plato. Menurut Plato, idea ialah realitas yang sebenarnya dapat dikenali oleh pancendera. Apabila dari segala sesuatu yang ada, baginya kehidupan semua ini merupakan bayangan dari dunia idea. Dunia lahir dari dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan berwarna-warni. Bayangan dan pada hakikatnya hanyalah tiruan dari yang asli, yaitu idea. Plato memiliki 3 pemikiran. Yang pertama, gelombang pertama, Plato mengatakan both woman and man may have the same fit. Saya ulangi, both woman and man may have the same nature fit for guarding the city. Artinya, wanita dan pria memiliki sifat dasar yang sama yang pantas untuk menjaga negara. Maksudnya, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, pemikiran kedua, Plato mengatakan, you are all brothers in the city. Dalam negara kamu semua bersaudara. Maksud Plato yaitu menghapuskan perkawinan dan keluarga untuk membentuk suatu negara besar. Maksud tujuannya loyalitas, yaitu loyalitas suatu negara agar setiap manusia tidak direpotkan oleh keluarganya masing-masing. Karena yang diinginkan Plato ialah membentuk suatu negara yang besar, yang bersatu dan terpelihara tali persaudaraannya. Gelombang ketiga, menurut Plato, kekuasaan politik
negara lebih baik dipegang oleh para filsufus. Kenapa? Agar kecerdasan ilmu pengetahuan yang tinggi dapat dipegang oleh para cendekiawan, sehingga tingkat kearifan sejati dapat memimpin negara. Dan yang terakhir, siapakah bapak logika dan bagaimanakah pemikirannya? Jadi seperti yang bisa kita tebak teman-teman sekalian, bapak logika ialah Aristoteles, yang dikenal juga sebagai sang filsuf Yunani, salah satu dari 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di barat. Aristoteles adalah murid Plato sekaligus guru dari Alexander Agung, Alexander the Great. Ia banyak menulis berbagai macam disiplin ilmu termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan bahkan zoologi. Pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Pertama, ketika ia masih belajar di Akademi Plato. Yang kedua, ketika ia memimpin Akademi Lyceum. Yang ketiga, ketika ia mengungsi ke daerah Yunani Utara ya, tempat kelahirannya. Aristoteles berusaha membuat sistem keberaturan dalam sistem pemerintahan. Ia menciptakan sistem klarifikasi, monarki, oligarki, tirani, demokrasi, dan republik, yang hingga masih saat ini kita masih ada negara yang masih memakainya. Di bidang ilmu pengetahuan pun, Plato salah satu orang yang merupakan orang pertama yang mengelompokkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Di bidang observasinya ini termasuk suatu bentuk keberaturan yang diciptakan untuk menggambarkan hukum alam dan keseimbangan pada alam, yaitu metabolisme, perubahan suhu, pemrosesan informasi, embriogenesis, dan pemeriksaan sifat, yang mana ini semua pernah kita pelajari dalam biologi. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada, atau it exists dalam bahasa Inggris. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak. Ia selalu mengatakan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan. Karena benda itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak. Penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, dan penggerak lainnya pun harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak, kemudian disebut theos, yang dalam bahasa Yunani artinya Tuhan. Itulah beberapa pemikiran Aristoteles.